Halo everyone, perkenalkan nama saya Farel Pizon, NPM 2041-1207 dari kelas manajemen 22C. Di sini saya akan menjelaskan uji 2 rata-rata. Apa itu uji 2 rata-rata? Uji perbedaan 2 rata-rata adalah teknik statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok atau dua sampel dengan tujuan menentukan apakah perbedaan yang teramati antara rata-rata tersebut signifikan atau statistik. Ini sering digunakan dalam berbagai bidang seperti ilmu sosial, ilmu alam, bisnis, dan kedokteran. Untuk menjawab pertanyaan apakah ada perbedaan yang nyata antara dua populasi atau kelompok, kapan menggunakan uji perbedaan dua rata-rata? Uji perbedaan dua rata-rata yang digunakan ketika Anda ingin menjawab pernyataan seperti apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam rata-rata kinerja antara dua kelompok karyawan yang mengikuti dua pelatihan yang berbeda. Apakah kita perbedaan yang nyata dalam rata-rata tekanan darah antara dua kelompok pasien yang menerima dua jenis perawatan yang berbeda? Apakah ada perbedaan yang signifikan dalam rata-rata pendapatan antara dua kata yang berbeda? Langkah-langkah uji perbedaan dua rata-rata. Hipotesis 0HO adalah hipotesis alternatif H1. Tentukan hipotesis 0HO yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara dua rata-rata, dan hipotesis alternatif H1 yang menyatakan bahwa ada perbedaan signifikan antara keduanya. Pengumpulan data. Mengumpulkan data dari dua kelompok atau sampel yang diinginkan dibandingkan analisis statistik. Gunakan metode statistik yang sesuai seperti uji tes student untuk menghitung statistik uji dan nilai P nilai. Pilihan metode tergantung pada asumsi-asumsi yang terpenuhi dan karakteristik data. 4. Tentukan tingkat signifikan. Tentukan tingkat signifikan yang biasanya diatur pada nilai seperti 0,05 atau 0,01. Ini menggambarkan ambang batas untuk menentukan apakah perbedaan dianggap signifikan. 5. Interpretasi hasil. Jika nilai P nilai yang dihasilkan dari analisis statistik kurang dari tingkatkan signifikan yang telah ditentukan, maka Anda dapat menolak hipotesis 0. Ini berarti ada perbedaan yang signifikan antara dua kelompok. Jika nilai P nilai lebih besar dari A, maka Anda gagal menolak hipotesis 0, yang berarti tidak ada bukti statistik yang cukup untuk mendukung perbedaan yang signifikan. Contoh kasus, misalnya kita ingin tahu apa terdapat perbedaan signifikan dalam rata-rata skor ujian matematika antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Dalam hal ini kita memiliki dua kelompok siswa laki-laki dan kelompok siswa perempuan. Uji perbedaan dua rata-rata dapat membantu kita menentukan apakah perbedaan dalam rata-rata skor ujian matematika antara kedua kelompok tersebut signifikan. Contoh, misalkan Anda ingin menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan dalam rata-rata skor ujian matematika antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Setelah mengumpulkan data dan melakukan uji tes student, Anda mendapatkan P nilai sebesar 0,025. Jika Anda menggunakan tingkat signifikan A sama dengan 0,05, Anda akan menolak hipotesis 0 karena P nilai. Dengan demikian, Anda dapat menyimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan dalam rata-rata skor ujian matematika antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Kesimpulan, uji perbedaan dua rata-rata adalah alat penting dalam analisis statistik yang digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam rata-rata dua kelompok atau dua sampel. Proses ini melibatkan perumusan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif, pengumpulan data dari kedua kelompok, analisis statistik, penentuan tingkat signifikan, dan interpretasi hasil berdasarkan nilai P nilai. Dengan menggunakan teknik ini, penelitian dapat menentukan apakah perbedaan yang diamati antara dua kelompok atau dua sampel merupakan hasil dari statistik. Hasil dari uji perbedaan dua rata-rata dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih informasional dalam berbagai bidang seperti ilmu sosial, ilmu alam, bisnis, dan kedokteran. Penting untuk memahami konsep dan langkah-langkah yang terlibat dalam uji perbedaan dua rata-rata serta memilih metode statistik yang sesuai berdasarkan asumsi-asumsi dan karakteristik data yang ada. Dengan demikian, peneliti dapat memastikan bahwa hasil analisisnya valid dan dapat diandalkan untuk mendukung temuan-temuan dalam penelitian mereka. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.